Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan kalian menonton video ini. Nah, kita ketemu lagi nih. Di video kali ini, kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang puisi. Di video kali ini, kita akan mencoba membahas beberapa materi yang terkait dengan puisi. Kita simak bersama ya. Untuk kompetensi inti yang akan kita pelajari masih sama seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Ada KI 3 dan KI 4. Kita lewatkan saja. Nah, kemudian yang harus kita pelajari atau yang akan kita pelajari nanti di bagian puisi ini ada beberapa. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi komponen penting dalam sebuah puisi. Kemudian, mendemonstrasikan puisi ini termasuk membaca dan memusikalisasikan puisi. Kemudian, menganalisis unsur kebahasaan dan unsur pembangun puisi. Kemudian yang terakhir, menulis puisi. Nah, dari keempat kompetensi dasar ini kita akan mencoba menyimak masing-masing videonya. Ini sekilas saja ya. Mungkin kalian pernah melihat salah satu penyair yang ada di video ini. Yang ini atau yang ini. Ya, kalau yang ada di bawah ini dan ini sama ya. Itu adalah salah satu penyair Indonesia yang masih cukup eksis sampai sekarang. Beliau juga masih sering mengisi acara atau lomba-lomba, terlibat di acara-acara yang cukup banyak saat ini, terutama di acara setiap tahun yang diselenggarakan oleh Hari Puisi Indonesia yang biasa dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki. Foto ini diambil sekitar tahun 2016 dalam peringatan Hari Puisi Indonesia. Kemudian yang di atas ini juga salah satu penyair yang cukup terkenal di sekitar Provinsi Jawa Barat. Beliau bernama Sony Farid Maulana. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, kita akan masuk ke materi pertama tentang pengertian, jenis, dan struktur dalam puisi. Apa sih yang dimaksud dengan puisi? Nah, sebelum kita masuk ke materi pengertian, jenis, dan struktur puisi, kita coba lihat dulu. Tahukah Anda siapa mereka? Ya, dari keempat foto ini merupakan penyair-penyair Indonesia yang cukup lama berkiprah di dunia kepenyairan. Mereka bernama siapa saja? Mari kita lihat ya. Yang paling kanan ini seperti foto yang sebelumnya ditayangkan adalah Sutarji Kaljembari. Kemudian sebelah kirinya ada W.S. Rendra, sebelah kirinya lagi ada Sapardi Djoko Damono, dan sebelahnya lagi ada Ajib Rosidi. Puisi. Apa sih yang dimaksud dengan puisi? Puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu poesis atau poema dan bahasa Inggris poetry. Puisi diartikan membuat atau pembuatan, karena melalui puisi sebenarnya kita
seolah-olah menciptakan dunia kita sendiri, yang tujuannya itu biasanya adalah berisi pesan atau amanat, kemudian gambaran-gambaran dari suasana tertentu, baik dari segi fisik maupun segi batin. Kemudian menurut Herman J. Waluyo, puisi merupakan karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu, serta pemilihan kata-kata kias atau kata-kata imajinatif. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi diartikan sebagai ragam sastra yang bahasanya itu terkait oleh matra, rima, dan penyusunan larik serta baitnya. Nah, dari penjelasan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa puisi itu merupakan salah satu bentuk karya sastra yang bahasanya cukup indah, karena dalam pembuatan puisi, kita harus melakukan observasi, kemudian menentukan kata atau pemilihan diksi yang tepat untuk memperjelas, untuk memperindah apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian, untuk jenis-jenis puisi, biasanya itu terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Tapi di sini saya akan membagi atau menjelaskan sedikit puisi. Pembagian jenis puisi itu ada 3. Yang pertama ada puisi lama, kemudian puisi baru, dan selanjutnya ada puisi kontemporer. Nah, untuk puisi lama, ini ciri-cirinya jelas, masih terikat aturan, kemudian persajakannya juga. Terkait jumlah larik maupun jumlah baitnya juga terikat oleh aturan. Nah, untuk contoh puisi lama ini, ada beberapa juga, yaitu pantun, syair, mantra, seloka, bidal, gurindam, karmina, atau talibun. Kemudian, untuk jenis puisi selanjutnya ada puisi baru. Ciri-cirinya yang pertama dari segi aturan, dia masih mirip atau masih terpengaruhi oleh aturan-aturan puisi lama, tetapi di dalam puisi baru ini aturan tersebut lebih longgar. Kemudian tipografinya lebih luas atau lebih bebas dibandingkan dengan puisi lama. Kemudian unsur bunyi atau rimanya masih mirip karena masih ada di sana di dalam puisi baru. Kemudian untuk panjang baris dan iramanya masih juga mirip dengan puisi lama, tapi intensitasnya atau banyaknya juga sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Nah, untuk puisi baru ini bisa dibedakan menjadi 2, itu berdasarkan isi maupun berdasarkan jumlah larik atau jumlah barisnya. Kalau berdasarkan isi, di sini bisa kalian lihat ada balada, himne, epigram, romansa, elegi, dan satir. Kemudian untuk puisi baru berdasarkan jumlah lariknya itu ada distikon, terzina, quatrain, quint, sextet, septima, oktav, dan sonata. Distikon ini terdiri dari 2 baris, kemudian terzina 3, quatrain 4, quint 5, sextet 6, septima 7, oktav 8, dan sonata ini 14. Contoh pesyair yang termasuk karyanya dalam puisi baru itu diantaranya ada Ramadan KH, kemudian ada Rustam Effendi dan Ali Hasmi. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan jenis puisi yang ketiga. Ada puisi kontemporer. Nah, untuk puisi kontemporer ini sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan juga dengan puisi baru, tetapi dalam puisi kontemporer lebih menekankan atau mementingkan makna dan bentuk fisik atau bunyi. Kemudian dalam
penulisannya untuk kata, frasa, dan bunyinya memang biasanya mengalami pengulangan. Kemudian, ciri selanjutnya untuk puisi kontemporer itu lebih mementingkan bentuk grafis atau bentuk tipografi. Nah, contohnya itu puisi Patidusa atau puisi akrostik. Pesyair yang termasuk karyanya ke dalam puisi kontemporer itu ada Sutarji Kaljumbahri atau Nurka Marendra. Nah, di sini untuk Sutarji Kaljumbahri, salah satu karyanya itu yang paling terlihat untuk tipografinya ada puisinya yang berjudul Tragedi Sihka dan Winka. Di sana bisa kalian lihat untuk tipografinya itu membentuk zigzag. Kemudian untuk Nurka Marendra, salah satu puisinya berjudul Di, dan di sini puisinya membentuk seperti pohon. Dua pesyair ini karyanya itu termasuk dalam puisi kontemporer jika dilihat dari bentuk tipografinya atau bentuk tata wajahnya. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya untuk jenis-jenis puisi. Jadi puisi yang saya jelaskan di sini terbagi menjadi 3 jenis. Ada puisi lama, puisi baru, dengan puisi kontemporer. Baik, untuk penjelasan materi mengenai struktur batin dan struktur fisik puisi akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya.